Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni dengan NIM 0220121063. Kami dari tingkat 3B dan ini partner saya. Perkenalkan, nama saya Dameria dengan NIM 0220121112. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan apa itu DHF. DHF adalah penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue serta memenuhi kriteria WHO untuk DBD yang ditularkan nyamuk Aedes lewat air liur, gigitan, menghisap darah manusia. Penyebabnya ada beberapa. Yang pertama adalah DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan DEN 4. Dan di sini ada DEN 1. Virus pertama dikenal dengan nama DEN 1 yang akan sangat mudah menyebar meskipun pada daerah yang belum pernah terjangkit sebelumnya. Meskipun penyebaran dinilai cepat, virus DEN 1 tidak menyebabkan penginapnya sakit parah. Selanjutnya DEN 2 dan DEN 3 yaitu virus demam berdarah yang dinilai paling ganas karena cenderung menyebabkan pengidapnya sakit parah. Jika terpapar keduanya, virus tersebut mengidap akan memiliki tingkat keparahan penyakit yang tinggi. DEN 2 dan DEN 3 akan bermutasi dengan baik pada tubuh manusia sehingga akan sulit untuk diatasi. Terakhir adalah DEN 4, yaitu jenis virus yang paling sedikit ditemukan dan tidak bersifat ganas. Virus ini juga paling jarang diteliti karena paling sedikit jumlah penyebarannya. Di sini ada gejala klinis yang salah satunya adalah panas dingin selama 2-7 hari, pendarahan terutama pendarahan bawah kulit, ekshimosis, hematoma. Yang ketiga ada epitaksis. Yang keempat ada mual muntah, tidak nafsu makan, diare, dan konstipasi. Yang kelima ada nyeri otot, tulang, sendi, abdomen, dan ulu hati, sakit kepala, pembengkakan sekitar mata, pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening. Tanda-tanda rejatan atau cyanosis, kulit lembab dan dingin, tekanan darah menurun, gelisah, nadi cepat dan lemah. Tes tourniquet positif setelah hari ketika biasanya demam akan turun dan penderita mungkin merasakan sudah sembuh, tetapi setelah itu demam dapat menyerang kembali darah dan mimisan, trombosipetenia. Selanjutnya di sini ada patofisiologi DHF. Awal mula tercarinya DHF adalah dari nyamuk Aedes yang dibawa oleh virus dengue dan menggigit manusia, dan virus dengue akan masuk ke sirkulasi darah dan antibodi. Peremia adalah kondisi akibat adanya kadar virus tinggi dalam tubuh yang disebarkan oleh virus dengue. Selanjutnya akan terjadi kompleks virus dan antibodi dalam sirkulasi darah yang terdiri dari agresi trombosit. Agresi trombosit adalah tes darah untuk memeriksa ada tidaknya gangguan fungsi trombosit dan aktivitas koagulasi. Yang pertama kita bahas tentang agresi trombosit adalah melakukan tes darah untuk memeriksa ada tidaknya gangguan fungsi trombosit. Trombosit melepaskan histamin pada tubuh adalah untuk mengirimkan sinyal kimia ke sel Mars di kulit, paru-paru, hidung, mulut, usus, serta darah. Permeabilitas membran kapiler meningkat dapat mengakibatkan ekstravasi cairan atau perpindahan protein plasma H2O. Trombosit 3 dilepaskan dan memakai
Glupati naik. Sebelah pemakaian glupati naik, pembekuan darah turun dan terjadi pendarahan. Kerusakan trombosit dan fungsi trombosit menurun dan hematemesis dan melena. Hemakresis atau muntah darah dan melena merupakan keadaan yang diakibatkan oleh pendarahan saluran cerna bagian atas trombositopenia. Trombositopenia adalah kondisi saat jumlah keping darah atau trombosit rendah akan di bawah normal yang menyebabkan pendarahan. Aktivitas koagulasi yaitu yang terjadi rasa pengecapan terganggu dan tidak enak untuk makan, tidak mau makan. Kita sudah tidak mau makan, akan terjadi kekurangan nutrisi dari kebutuhan, mual muntah ketika sudah ini maka cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan. Nyeri otot dan sakit kepala itu adalah peradangan hati atau hepatomegali. Akan terjadi nyeri, demam yang menyebabkan pembekuan darah, maka akan menguapkan berlebihan, akan terjadi cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan. Setelah itu adalah pendarahan saluran GI atau saluran pencernaan. Contohnya tukak lambung. Luka yang timbul di lapisan lambung adalah penyebab pendarahan saluran cerna, maka akan terjadi muntah darah dan keadaan hematemesis dan melena. Yang diakibatkan oleh pendarahan saluran cerna, maka akan terjadi anemia dan perfusi jaringan tidak berfungsi. Kapiler pecah menyebabkan trauma atau edema. Cara mencegah DHF ada 3M. Yang pertama, menguras bak mandi minimal seminggu sekali. Yang kedua adalah menutup tempat penampungan air. Yang ketiga adalah mengubur barang bekas. Komplikasi demam berdarah yang tidak tertangani dapat menimbulkan komplikasi serius seperti dengue shock syndrome atau DSS. Kondisi ini ditandai dengan tekanan darah menurun, kulit basah dan terasa dingin, napas tidak teratur, mulut kering, denyut nadi lemah, dan jumlah urin berkurang. Ciri-ciri nyamuk Aedes. 1. Memiliki bentuk relatif kecil, adanya corak loreng-loreng putih dan hitam pada kaki dan bagian tubuh lainnya. Menggigit atau menghisap darah manusia pada pagi dan sore hari. Senang hingga pada pakaian yang digantung di kamar. Sekian dari presentasi yang kami paparkan, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya Dameria Dan saya Leni mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.